Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi rekan trader bersama saya Moritz di acara analis harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Rekan trader, seperti biasa, pasar bergerak sangat luar biasa. Dan hari ini imbas dari pemilihan presiden Amerika membuat pasar bergejolak. Kita tahu bahwa kemarin pemilu sudah dilakukan dan dari hasil yang ditampilkan hari ini, bisa saya bilang bahwa 95% Donald Trump akan menjadi presiden. Dan ini membuat pasar bergerak sangat luar biasa 1 jam yang lalu. Kita akan bahas bersama-sama dan kita akan membahas hal tersebut di tema harian kita pada hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita akan melihat apa yang terjadi pada pasar. Rekan trader, yang terjadi pada pasar hari kemarin sangat luar biasa. Kita lihat rekan trader bagaimana indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang sangat signifikan, turun sampai di 103.301. Tapi hari ini rekan trader bisa lihat barusan aja bagaimana dolar Amerika naik melambung tinggi sangat luar biasa. Begitupun juga untuk euro angkel saham dolar, rekan trader. Euro angkel saham dolar terbanting-banting. Rekan trader bisa lihat bagaimana efek yang terjadi dari pemilu Pilpres Amerika membuat euro angkel saham dolar jatuh sampai di level 1.07079. Begitu juga pound sterling. Pound sterling jatuh juga rekan trader 1.28474. Dan untuk gold rekan trader bisa lihat gold jatuh. Tapi dia akan berjuang untuk naik lagi. Gold jatuh rekan trader sampai di 2702. Bayangkan kejatuhan yang sangat luar biasa imbas dari pergerakan pasar pasca quick count pemilu yang dilakukan di Amerika. Dan untuk USD yen Jepang terbang tinggi, setinggi dolar Amerika mengalami penguatan. Begitupun juga USD yen Jepang mengalami penguatan yang signifikan sampai di level 154.330. Dan bagaimanakah selanjutnya rekan trader? Untuk tema harian yang saya angkat hari ini, kita akan membahas sedikit lebih lain lagi, tapi ada punya pengaruh yang signifikan dengan pemilihan presiden kali ini. Tema yang saya angkat hari ini adalah volatilitas emas menjelang FOMC. Nah, ini dia. Rekan trader semuanya, nanti hari Jumat dini hari rapat pertemuan FOMC akan dilakukan. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada pertemuan FOMC ini tidak bisa dilepas dengan apa yang terjadi sekarang ini. Kita tahu rekan trader, tadi setelah saya lihatkan buat rekan trader bagaimana emas mengalami pelemahan yang signifikan rekan trader. Dia jatuh sampai ke 2706 hari ini rekan trader. Bayangkan, hari ini dia jatuh imbas dari apa yang terjadi pada Pilpres Amerika. Karena kalau kita lihat rekan trader, pada Pilpres Amerika yang telah dilakukan kemarin, secara garis besar rekan trader, kita bisa lihat bersama-sama bagaimana hasilnya. Rekan trader bisa lihat di polling pendapat sementara, hasil dari Pilpres yang terjadi adalah 266 telah diraih, kursi telah diraih oleh Donald Trump dari 270. Tinggal 4 lagi. Secara garis besar saya bisa bilang bahwa 99% udah Donald Trump akan memenangkan pertandingan kali ini. Walaupun jumlah 270 itu sebenarnya belum bisa juga dibilang bahwa Donald Trump akan menang. Karena nanti kan ini adalah perwakilan di Senat yang nanti akan memilih siapa presidennya. Tapi secara garis besar rekan trader bisa lihat bahwa yang pegang Senat itu kebanyakan dari Partai Republik. Dia ini adalah Partai Republik. Dan kalau rekan trader lihat, Republik lah yang memegang kondisi di Senat. Jadi 100% saya bisa bilang bahwa dengan tinggal 4 kursi lagi, ya Donald Trump akan memenangkan pertandingan kali ini. Dan ini akan membuat imbas yang sangat luar biasa pada emas. Rekan trader bisa lihat di tema yang saya angkat di tulisan saya hari ini di Investing,
di FX Trade, rekan trader bisa lihat saya menulis tentang menakar peluang pelemahan emas pasca pemilu Amerika Serikat. Dan dari apa yang saya prediksikan rekan trader, emas itu bisa turun sampai di level paling terendah rekan trader di seputaran 2710. Ya. Ini saya bikin analisanya. Dan apa yang terjadi rekan trader? Rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa emas menembus level tersebut. Ya, rekan trader bisa lihat bahwa emas menembus level tersebut bukan cuma sampai di 2710, dia sampai ke 2702. Walaupun sekarang dia akan terbalik lagi. Nah, ini dia. Dan ini akan memberikan kekuatan yang sangat besar terhadap rapat pertemuan FOMC nanti. Di rapat pertemuan FOMC nanti, rekan trader, saya bisa bilang bahwa pertemuan FOMC nanti bisa saya katakan bahwa kecenderungan yang akan diambil oleh The Fed adalah lebih banyak ke pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basic point. Ini artinya apa rekan trader? Artinya emas punya peluang untuk naik tapi tidak kuat banget. Malahan bisa dibilang bahwa emas punya peluang agak sedikit mengalami penekanan. Nah, oleh karena itu rekan trader, peluang emas menuju FOMC nanti sangat luar biasa. Saya sudah bilang sebelumnya bahwa emas masih tetap bergerak di seputaran 2700-an. Di minggu yang lalu saya bilang bahwa emas akan naik tapi tidak sampai ke 2800 dan benar 2790 tapi setelah itu turun. Hari ini pun juga dia turun sampai ke 2702. Oleh karena itu saya bisa bilang dengan jelas bahwa emas untuk menuju 2800 masih sangat jauh. Dan kita akan lihat setelah FOMC dikeluarkan. Dengan tendensi kemenangannya Donald Trump ya, saya sudah bilang kemenangan karena memang tinggal 4 kursi lagi. Dengan tendensi kemenangan Donald Trump kali ini bisa membuat pergerakan yang terjadi pada emas agak sedikit tersendat. Kecuali kalau baku tumbuh semakin banyak lagi, peperangan semakin banyak lagi di Timur Tengah. Atau peperangan semakin meningkat di Ukraina karena pasukan Korea Utara sudah mulai datang membantu Rusia untuk perang. Nah, ini udah masalahnya lain. Kalau seumpamanya hal itu terjadi, emas punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu apabila kita melihat rapat pertemuan FOMC nanti, di mana saya bisa jelaskan bahwa 25 basic point akan diterapkan, artinya emas masih punya peluang naik, tapi kenaikan yang signifikan, yang sangat luar biasa, sudah tidak bisa lagi. Dia akan tetap bergerak menuju ke 2800, tapi pergerakannya agak sedikit terbebani. Kecuali apabila peperangan semakin berkobar di Ukraina, di Timur Tengah semakin berkobar, di saat itulah emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi dan bisa mencapai 2800. Tapi apabila semuanya aman, emas masih bisa naik, tapi peluang naiknya itu agak sedikit tersendat-sendat. Oleh karena itu rekan trader semuanya, kita akan lihat pertemuan FOMC akan dilakukan dan pertemuan FOMC saya bisa bilang bahwa peluang emas naik masih ada. Tapi bukan karena FOMC-nya, tapi karena geopolitiknya. Secara FOMC mungkin emas bisa menurun, tapi apabila geopolitik semakin berkembang, baku hantam semakin kuat, emas punya peluang naik sampai posisi yang lebih tinggi lagi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita sekali ini. Sekarang kita coba langsung masuk di analisa teknikal. Untuk analisa teknikal, kita langsung aja dari indeks dolar Amerika rekan trader. Secara garis besar, indeks dolar Amerika kita lihat di sini. Rekan trader, indeks dolar Amerika bisa sangat jelas kita lihat bahwa naik sangat luar biasa. Tapi kalau menurut saya, kenaikan yang terjadi sekarang ini, menurut saya rekan trader sudah sampai di batas paling maksimal. Menurut saya dia sudah tidak naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ya mungkin kalau tertingginya itu seputaran 105.349 lah. Tapi saya lebih melihat bahwa dia ini akan turun sampai level paling terendah rekan trader. Saya melihat indeks dolar Amerika ini dia akan turun sampai level paling terendah itu di seputaran 104.310. Sedangkan untuk euro Uncle Sam dolar rekan trader, kita lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada euro Uncle Sam dolar hari ini. Secara garis besar kita bisa lihat rekan trader bahwa euro Uncle Sam dolar pun juga menurut saya sudah turun di level yang paling terendah. Ya, dia sudah tidak lebih rendah lagi. Kalaupun serendah-rendahnya, saya bisa bilang ya mungkin di seputaran 1.06
61 di sini ya, paling rendah menurut saya. Dan setelah itu dia akan naik. Saya memprediksikan bahwa dia itu akan naik ya sampai di level sinilah, di mana, di sini ya. Dia akan naik di level sini rekan trader. Ya, sini ya. Nah, sampai di seputaran 1.07.705. Itu menurut saya level yang paling tertinggi hari ini. Ya. Dan apabila nanti Trump dibilang menang ya, diumumkan menang ya, kemungkinan besar ya dia akan lebih turun lagi sebenarnya, tapi penurunannya dia udah tidak terlalu tinggi lagi. Oke. Selanjutnya kita lihat pound sterling. Secara garis besar rekan trader, pound sterling ya. Saya bisa bilang di sini bahwa pound sterling, sabar rekan trader. Nah, sama aja rekan trader, menurut saya tendensi bearish masih tetap kuat, tapi menurut saya bearishnya ini sudah tidak kuat banget lagi. Saya berpikir bahwa ya kalaupun turun yang paling terendah menurut saya malahan ya di seputaran 1.28161 sampai level paling tertinggi bisa dia naik kembali lagi di 1.29401 ya, itu menurut analisa saya. Jadi ya sampai di level sinilah ya. Ini adalah level tertinggi sama level terendah yang bisa dicapai oleh pound sterling uncle saham dolar. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Untuk gold rekan trader sudah sangat jelas, kita lihat di sini bahwa gold tendensi pelemahan masih tetap ada walaupun sekarang berbalik arah. Dan menurut saya pelemahan sudah tidak kuat lagi. Ya saya berpikir kalaupun dia masih melemah ya, kalaupun dia masih melemah, sabar kita lihat dulu samping. Kalaupun melemah, mungkin pelemahan yang paling sempurna yang bisa terjadi pada gold itu ya di seputaran sinilah. Nah, seputaran situ rekan trader ya. Seputaran 2694 itu nilai yang paling terendah. Tapi hati-hati, membalikan arah juga masih bisa dapat terjadi dan dia bisa kembali lagi ke level tertinggi harian hari ini di seputaran 2746. Tapi 2800 menurut saya masih jauh dari harapan ya, masih jauh dari harapan. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Secara garis besar USD Yen Jepang masih menurut saya ya dia tendensinya memang bullish ya. Tapi menurut saya peluang dia untuk turun sudah sangat besar ya setinggi-tingginya dia, bullish-bullishnya dia menurut saya nggak terlalu tinggi lah. Walaupun dia masih naik mungkin di 154.918, tapi setelah itu dia akan turun. Saya memprediksikan dia akan mencoba turun sampai di level 152.364 pada hari ini ya. Menurut saya pergerakannya ya sekitaran sini ya. 364 ya. 152.893 ya itu. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, tadi adalah analisa teknikal. Sekarang saya coba memasuk lagi di sini rekan trader, sabar, saya balik dulu layar website di sini. Nah, saya coba balik lagi ke sini rekan trader untuk kalender ekonomi. Prinsipnya kalender ekonomi tidak ada. Nanti kita berjumpa lagi untuk hari besok, klaim pengangguran awal, dan kita akan tunggu di hari Jumat dini hari. Itu yang paling penting. Dan rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan, baca juga tulisan saya di FX Street. Silakan tulisan A-Market. Saya menulis sana hari ini judulnya setelah saya bilang menakar peluang pelemahan emas pasca pemilu Amerika Serikat. Dan jangan lupa bergabung dengan A-Market. Broker terbaik diciptakan untuk trader terbaik. Karena Anda adalah trader terbaik, makanya kami datang menyapa Anda untuk kesuksesan trading Anda. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.